terus sangat membantu. Kenapa tetangga kiri kanan saya mungkin belum tertarik atau mungkin saya kurang memberikan info ke mereka, karena dilihat dari gerak-gerik mereka itu belum ini. Makanya saya buktikan dulu ya kan, saya usaha dulu. Setiap Selasa kan saya ditanya mau kemana, mau koperasi, setiap Selasa mau kemana. Nah sekarang alhamdulillah udah saya buktikan dengan dibantu koperasi, dengan kita membuka usaha dengan bantuan koperasi, alhamdulillah kita bisa sedikit menyamakan mereka-mereka yang lebih dulu. Ya. Alhamdulillah Pak, sekarang udah punya usaha sendiri. Syukur-syukur sekarang ada bantuan dari BMI, lumayan buat keluarga saya, terasa buat membantu lah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri, anggota Kopsyah BNI dari Prokat Seradika Cisau. Asli dari Monokiri, Desa Ronggojati, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari kecil saya nggak pernah ikut orang tua, merantau ikut kakak di daerah Kendal dari kelas 3 SD sampai SMA. Pokoknya di rumah itu 3 tahun masuk SMA. Kemudian merantau lagi ke sini. Baru setelah orang tua sakit kita pulang, baru menikah. Langsung ke sini lagi. Dan di sini dari kita nikah 97. Iya, pas baru hamil 7 bulan, krismon-krismonnya bakaran di itu jarahan. Kita kepengen jeruk sankis, kata bapaknya, jeruk sankis di jalanan banyak. Kalau ya, orang hamil nggak boleh itu. Lagi diaman ya Pak waktu itu ya, namanya diaman. Krismon-krismonnya dengan penghasilan yang alhamdulillah walaupun sedikit tapi berkah. Buktinya sampai sekarang juga imbang lah sama temennya punya rumah, kita juga punya. Temennya punya anak, kita juga sama. Temennya bisa nyekolahin, kita juga sama. Kita niatnya motivasinya cuma apa ya pokoknya dari pengalaman orang tua, cukup pendidikan SMA aja, tapi anak harus pendidikan lebih tinggi, harus lebih segala-galanya. Biarkan penderitaan orang tua yang ngerasain gitu. Kalau anak mudah-mudahan jangan. Tapi kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih kedepannya anak lebih sukses semuanya, beruntung semuanya, berhasil. Yang pertama Mila Dianandini sudah lulus sarjana PWK. Yang kedua Muhammad Ari Anggoro baru kuliah di UKI, masuk semester 2. Yang ketiga Zakiyah Kasih Hasifah, kelas 1 SMP. Yang keempat lebih disayang sama Allah, Didik ganteng. Tapi udah apa ya, tetap anggota keluarga walaupun bagaimanapun, karena udah Muhammad Firman Syuhutomo. Dari awal buka Kopsyah kurang lebih 10-12 tahun ya, kurang lebihnya ya. 500.000. 500.000. Buat modal warung sembako di rumah waktu itu. Enggak, ya sepetak segini. Enggak ada, gedean ini Pak. 6 kali 12.
612 ya. 612 ya. Kayaknya apa waktu itu ya, kamar. Kamar waktu itu kamar. Jadi depan kamar dikit gitu Pak, cukup etalase. Jadi benar-benar waktu itu kita belum bisa, belum tahu untuk usaha, pertama kendala modal. Terus ada Kopsah BMI, kita ikut hadir 3 kali hadir, baru kita dapat pinjaman 500.000 waktu itu. Terus naik. Waktu itu berapa ya? Maksudnya sampai lupa 20 berapa gitu pokoknya. saking lamanya lupa udah. Masih pakai uang receh ya? Masih pakai uang receh. Harus pas itu masih pakai uang receh. Masih 500 perak itunya. Mingguannya udah. Ya iya Pak. Kita sistemnya waktu itu selain dari Kopsa itu masih ada gaji dari bapaknya masuk ke situ. Jadi kita waktu itu cuman memanjang untuk sebulan kemudian gitu. Pokoknya jadi ya segitulah pokoknya. Segitulah. Sedih kalau diceritain. Udah pokoknya itu masa lalu buat cerita yang indah-indah gitu. Ya alhamdulillah, tapi dengan kenaikan yang luar biasa itu, karena kita juga menyadari cuman memang ada kendala Pak untuk Kopsah BMI. Kami yang usaha di sini untuk kehadiran ada kendala sedikit. Tapi kalau untuk orang usaha Kopsah itu pas. Ya. Mudah-mudahan pegawainya, terus pendiri-pendirinya, dan kita sebagai anggotanya tetap amanah. Mudah-mudahan nggak menyimpang. Dengan kejadian yang sudah-sudah, yang ada karyawan begini langsung itu bagus. Jadi apa? Bagus untuk itunya. Iya, kalau untuk akhiratnya alhamdulillah di situ juga ada kenceng, ada wakaf, ada untuk umroh, ada untuk korban, ada adalah semuanya udah ada semuanya alhamdulillah. Tapi sekarang lebih enak lagi, lebih dipermudah lagi. Terus pinjaman pun nggak ada sulitnya karena kita nggak modal apa-apa, cuman KTP, fotokopi KTP doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuparno, suami dari Ibu Sulastri, anggota Kopsah BMI yang berada di lingkungan Suradita. Tahu Pak, kita kan selalu dukung dan kita kasih motivasi, apalagi yang istilahnya ada embel-embelnya usaha gitu Pak ya. Makanya buat tambahan ini Pak, buat tambahan pemasukan gitu. Setelah menikah kita jadi karyawan Pak. Karyawan pabrik. Itu sampai kurang lebih sekitar 22 tahun Pak. Tekstil. Argo Pantes dulu. Ya, Argo Pantes. Ya, Argo Pantes Tangerang ya. Sebenarnya nggak memilih mundur Pak. Pernah di tahun, ya udah lama juga sih, saya sempat ditawarin sama adik, ya keponakan gitu ya. Itu suruh buka usaha begini. Cuman dulu istri nggak ngasih karena takutnya ya selain modal, pertama modal, kedua takut gagal gitu kan. Jadi udah ini aja jalanin jadi karyawan ini jalanin aja dulu gitu maksudnya Pak. Terus akhirnya sampai tahun 2000 berapa kemarin ya, 2012 kali ya kalau nggak salah Pak. 2012 itu akhirnya kolab pabrik kolab. Akhirnya ya tetap masih mau dipanggil sih Pak, masih dipakai terus, cuman aku akhirnya mengundurkan diri gitu karena lihat kondisi di perusahaan udah nggak sehat gitu ya. Barang istri ya, pas kebenaran waktu itu ini ada yang mau di offer ya kan, mau di offer. Akhirnya
itu juga tanpa punya modal spesial pun Pak, itu pun kita karena aku yakin terus dengan motivasi kuat, jadi kita ambil lah itu, ini toko ini kita ambil itu. Belum Pak, kita awalnya omset itu paling sehari baru dapat 300.000. Belum omset ya, belum bersih ya? Belum, semua omset tuh baru 300.000 paling sehari dulu awal-awalnya. Ya lumayan aja lah Pak. Boleh diomongin nggak angkanya? Ya kalau 6 juta kisarannya segitu Pak. Ya, gitu. Kan setiap hari itu nggak sama, ada kadang lebih kadang kurang. Kisarannya segitu. Iya lah, dari nol. Saya itu jadi karyawan mentok Pak. Karyawan mentok. Waktu terakhir tuh mau dipromosin aja tapi nggak pernah kesampai gitu loh. Sampai akhirnya keluar ini sampai mentok aja karyawan gitu. Ya alhamdulillah Pak, sekarang udah punya usaha sendiri. Syukur-syukur sekarang ada bantuan dari BMI, itu lumayan buat keluarga saya, terasa buat membantu lah ya Pak ya. Bisa ada renovasi rumah, bisa ada bantuan buat membesarkan usaha, terus ya udah cukup lah, cukup lumayan, cukup bagus dari BMI. Mudah-mudahan kedepannya BMI ini masih membuka peluang yang lebih besar lagi gitu. Kurang bagus juga sih Pak. Kalau emang awalnya modal dari mau buat di putaran buat usaha, ya harus buat usaha, jangan buat yang lain gitu maksudnya Pak. Gitu. Nah, tapi kan lebih mendesak yang kalau buat usaha kan buat putaran Pak. Kalau buat motor itu kan nggak ada putaran lagi, nanti habis juga kan akhirnya gitu. Iya harus amanah. Itu juga kan kalau duit yang diputar itu kan nanti suatu saat juga bisa buat kebeli yang kita inginkan gitu loh Pak. Masih banyak keinginan Pak. Masih banyak keinginan. Mudah-mudahan ini yang pertama juga masih mau nyari S2 lagi kan Pak. Mudah-mudahan ya bisa lanjut, terus yang dicita-citakan dia itu ya bisa tercapai gitu Pak. Alhamdulillah, semuanya itu kembali ke kitanya kan Pak. Cara mensyukurinya kita kan kembali lagi, buktinya walaupun dia orang lain kerjanya lebih ini, tapi sama kita makannya pun sama-sama nasi, sama-sama kita belanja di warung yang sama tinggal di perumahan yang sama. Alhamdulillah begitu, walaupun dengan perjuangan dengan ini ya tentunya kita harus lebih yang lebih diutamakan dulu gitu, prioritaskan itu. Kalau waktu itu memang saya memprioritaskan anak untuk sekolah, begitu memang benar-benar. Sampai tetangga pun nggak percaya dengan saya menyekolahkan anak di swasta, di Anajah. Emang waktu itu memang dengan biaya yang super itu, apa yang saya kurangin? Yang biasanya kita belanja 1 bulan, 1 kebutuhan 1 bulan kita hilangkan. Yang biasanya anak itu jajan, jadi 1 bulan itu harus kita manage. 1 bulan 100.000 itu buat jajan anak 1 bulan. Buat bekal anak SD ya, anak SD itu Pak. Yang sebelum sekolah di Anajah itu masih bisa lah kita keluar menghirup udara segar, tapi setelah di Anajah emang benar-benar harus kita benar. Waktu itu sembako terus apa ya Pak? Oh itu ya tongseng. Terus tongseng, kita juga jemputan anak. Apa yang menghasilkan yang halal kita ambil. Niatnya kan kita benar-benar lillahi ta'ala, kita alhamdulillah. Ya pokoknya kembali lagi kita syukurin alhamdulillah. Sampai jualan kaset juga loh Pak, sampai kaset itu udah alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah cerita-cerita indah yang itu, tanpa ada pengalaman kayak gitu mungkin kita nggak bisa sekuat ini gitu. Jadi benar-benar ujian, benar-benar ini anak itu belanja ya Pak, segala-galanya, karena emang kita membutuhkan membimbing, mendidik anak itu kan yang pertama untuk akhiratnya gitu. Kita juga yang kita butuhin apa sih Pak sebenarnya? Setelah kita
nggak ada kan, kita butuh doa-doanya aja, kita butuh surat Al-Fatihahnya itu doang. Kalau anak yang penting anak jangan sampai sengsara kayak orang tuanya. Udah cukup orang tuanya aja yang melewati liku-liku. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, semua anggota Kopsyah ini, anak-anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa berbakti pada orang tua, agama, bangsa, negara. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses, beruntung. Yang pertama, agama dulu Pak. Agama dulu. Agama. Jadi jangan pernah ngiri, jangan pernah sirik, jangan pernah membandingkan, jangan pernah berfoya-foya di awal, karena kita nggak tahu kan suatu saat hidupnya bagaimana, kita mau makan apa. Sekarang sama orang tua masih bisa hidup, masih bisa berteduh, kita kan nggak tahu kalau orang tuanya udah nggak ada. Makanya digembleng, diajarin, dididik. Alhamdulillah, anak yang kecil aja yang SMP sekarang sudah mulai mandiri, dah jualan di rumah. Kadang-kadang kita juga nggak enak sama tetangga, mamanya jual, anaknya jual, tapi itu ini Mbak, apa bakat dia. Ya udahlah, alhamdulillah, berarti dia udah punya motivasi dengan melihat ini. Alhamdulillah udah punya kesibukan sendiri, ya mudah-mudahan dia tetap bisa mengembangkan ilmunya sesuai ininya. Tapi sekarang karena masa percobaan dia masih usaha begitu untuk dekorasi Pak. Sekarang masih sibuk. Muhammad Arya Anggoro masih kuliah, masih semester kedua. Kecil pun udah mulai belajar bisnis, kayaknya udah ada jurusan ke sono, mungkin gitu anaknya nanti ditata buka. Jualan plastik, bahan kue. Ya sebenarnya mau mencakup ke sembako, tapi mudah-mudahan nunggu lagi dari Kopsyah. Siapa tahu kalau untuk saat ini tuh benar-benar masuk ke ini plastik sama bahan kue, apalagi pas momennya mau puasa kan, bahan kue butuh banget. Mudah-mudahan setelah ini kita langsung bisa lanjut ke sembako. Oh iya Pak, kalau ini makanya kita ngambil harga seminim mungkin. Kembali lagi kita jualan itu bukan semata-mata mencari keuntungan, karena keberkahan itu kita kunfayakun aja, pasti Allah yang akan membalasnya. Pasti, sudah pasti. Bukan dari seberapa banyak pelanggan datang keuntungan yang banyak, tapi seberapa kita mengeluarkan, insya Allah Allah yang kembali lagi memberkati. Yakin, bertahan. Melihat kalau almarhum ibu saya sosialnya, sedekahnya sampai sekarang itu masih saya acungin jempol di antara orang-orang yang sudah saya lihat gitu ya Pak. Maksudnya kalau almarhum ibu itu nengok orang sakit, bukan sekedar nengok doang Pak, bukan sekali nengok. Jadi ibu saya itu kalau nengok orang sakit, dari pertama sakit sampai alhamdulillah umpamanya orang itu sehat, atau sampai orang itu nggak ada, sampai kembali ke tujuh hari, ibu saya selalu hadir. Perempuan Pak, walaupun yang sakit itu cowok, tapi selalu hadir setiap malam. Ibu saya langsung berbuatan Pak, langsung berbuatan. Jadi anak cuman iya. Setelah kita dewasa, apalagi berumah tangga ini, jadi kita benar-benar apa ya, oh iya gitu. Jadi bukan apa ya, kalau panen gitu ya Pak, panen padi itu pasti nganterin malam gitu. Kalau nganterin padi itu malam, almarhum ibu udah nggak kelihatan orang gitu. Jadi nganterin malam pasti orang-orang tertentu yang dianterin. Alhamdulillah emang anak terdekat juga, cuman walaupun terdekat apa ya, walaupun anak terdekat tapi merantau terus gitu. Terus yang ada sedikit, ya Allah, sekarang udah bisa makan nasi putih kasarnya, belum bisa bantu orang tua sampai sudah nggak ada gitu kan. Makanya motivasi lagi untuk siapapun, selagi kita masih bisa membantu, jangan nunggu kaya, jangan nunggu ada. Kalau nggak kita paksakan nggak apa-apa kan. Jangan nungguin kaya,
belum tentu kita kayak orangnya yang mau kita bantu ada gitu kan. Ya, karena benar-benar ibu saya benar-benar, ya Allah, udah bisa ini, saya punya rumah, terus saya belum pernah lihat, saya nikah juga nggak pernah lihat gitu kan. Jadi sebelum nikah itu udah meninggal. Iya, jadi nggak banyak bicara Pak, jadi langsung perbuatan. Kita pun jadi tani juga nggak banyak ini, langsung perbuatan. Oh iya, caranya nanam begini, caranya ini gini ya ada, tapi ya nanti gini, oh ini. Pastinya kita kaget setelah ditinggal meninggal. Iya, itu kalau bikin itu gimana ya, itu bikin itu waktu itu kan kita masih ngandelin orang tua. Ya dari pelajaran itu saya turunkan ke anak saya. Nah kan namanya kematian kita nggak tahu, kalau begini nggak tahu kitanya gitu. Makanya jangan lupakan masa lalu, karena dari masa lalu itu yang menimbulkan semangat yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa, dan motivasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang mau usaha, tapi kita tetap amanah, sedekah tetap dijalankan. Jangan pernah ada rasa ngiri, syirik, karena rezeki sudah diatur. Yang lebih utama seperti malam itu tetap harus dijalankan. Dan untuk usaha ini masih terus. Alhamdulillah untuk bantuan sikap gitu ya. Perkembangan banyak. Mudah-mudahan untuk anak-anak anggota semuanya yang belum kerja bisa direkrut semuanya. Kalau ketipu mah udah biasa Pak. Berarti sering? Udah biasa, apalagi yang ini, yang toko plastik ini, ketipu udah sering banget. Ya, gini Pak, buat yang baru mengawali ya, itu emang kalau nama usaha itu nggak gampang. Gitu. Terus prosesnya jatuh bangun, tapi nggak usah takut. Gitu. Nggak usah takut. Saya juga jatuh bangun, bahkan saya dari air aja Pak, yang dari saya kan ada usaha air juga, itu udah sekitar 12 tahun, perkembangannya begitu aja, gitu aja, tapi tetap saya jalanin terus, gitu, nggak usah takut, nggak usah putus asa.